Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat-Nya kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir studi literatur ini dengan tepat waktu. Yang terhormat Ibu Trisna Budiwati selaku pembimbing 1, yang terhormat Ibu Nani Suranisi selaku pembimbing 2, dan yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji sekalian. Perkenalkan, saya Aulia Nur Elisa. Saya akan mempresentasikan tugas akhir studi literatur saya yang berjudul Teknik Pemeriksaan Histerosalpingografi pada Kasus Infertilitas. Latar belakang saya mengambil judul ini yaitu berdasarkan studi pustaka terhadap 3 literatur yang terdiri dari 1 textbook, 2 jurnal, mengenai pemeriksaan histerosalpingografi pada kasus infertilitas memiliki perbedaan yang signifikan, yaitu pada persiapan pasien, alat dan bahan, serta proyeksi yang digunakan. Textbook yang digunakan yaitu Lampik Nano dan Kendrick 2018, serta 2 jurnal dari Cangkat dan kawan-kawan 2012, dan Calazonitis dan kawan-kawan 2009. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana prosedur pemeriksaan HSG pada kasus infertilitas menurut kajian Calazonitis, Cangkat, dan Lampik Nano dan Kendrick. Langsung bab 2, tinjauan pustaka, anatomi dan fisiologi reproduksi wanita. Organ reproduksi wanita dibedakan menjadi 2, yaitu organ genitalia internal dan organ genitalia eksternal. Organ genitalia internal terdiri dari ovarium, tuba fallopi, uterus, dan vagina. Berikut ini adalah gambar anatomi organ genitalia internal wanita. Berikutnya, organ genitalia eksternal. Organ genitalia eksternal ini berada di luar dan tampak saat pasien berada pada posisi litotomi. Organ genitalia eksternal memiliki 3 fungsi utama, yaitu memungkinkan sperma untuk masuk ke dalam tubuh, melindungi organ genitalia internal dari organisme infeksius, dan sebagai alat kenikmatan seksual. Berikut adalah gambar anatomi organ genitalia eksternal wanita. Berikutnya yaitu patologi infertilitas. Infertilitas dibedakan menjadi 2, yaitu infertilitas primer dan infertilitas sekunder. Infertilitas primer adalah suatu kondisi pasangan suami istri yang belum pernah memiliki anak sama sekali. Sedangkan untuk infertilitas sekunder adalah pasangan suami istri yang pernah memiliki anak, namun saat ini belum mampu untuk memiliki anak kembali. Faktor risiko infertilitas yaitu gangguan ovulasi, sindrom ovarium polikistik, masalah tuba, masalah uterus, peningkatan usia, berat badan, stres, infeksi organ reproduksi, serta penyakit menular seksual. Infertilitas dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu dari hormonal, obstruksi atau sumbatan, serta beberapa faktor lokal. Berikutnya yaitu prosedur pemeriksaan HSG. Yang pertama menurut Lampik Nano dan Kendrick 2018. Tujuannya adalah untuk menampakkan traktus reproduksi wanita, serta menampakkan kontur dan bentuk dari uterus dan tuba fallopi dengan menginjeksikan media kontras. Indikasi pemeriksaannya yaitu infertilitas, kelainan fungsional, pendarahan abnormal, dan kelainan kongenital. Kontraindikasi yang paling utama yaitu kehamilan. Pemeriksaan HSG dijadwalkan pada hari ke-7 hingga 10 sejak hari pertama menstruasi guna menghindari kemungkinan pasien hamil. Persiapan yang perlu pasien lakukan yaitu melakukan urus-urus dan mengosongkan kandung kemih. Alat dan bahan yang dipergunakan yaitu pesawat sinar X, kaset dan film ukuran 24x30 cm, grid, larutan desinfektan, kateter ukuran 8 atau 10, media kontras water soluble 10 ml, duk steril, handscoon, handuk steril,
spekulum, tenakulum, korentang, sonde uteri, bengkok, jeli, baju pasien, apron, sepuit 10 mili, dan kasa steril. Proyeksi utama yang digunakan yaitu proyeksi AP pelvis pendahuluan dan AP pelvis postkontras. Untuk proyeksi oblik seperti RPO dan LPO postkontras tidak dilakukan karena merupakan proyeksi tambahan dan hanya dilakukan apabila ditemukan adanya kelainan. Teknik radiografi antara proyeksi AP pelvis pendahuluan dan AP pelvis postkontras sama, yaitu dengan posisi pasien supine di atas meja pemeriksaan, kedua tangan di samping tubuh. Untuk posisi objeknya, MSP di pertengahan meja pemeriksaan, batas atasnya sias, dan batas bawah simpisis pubis. Arah sinar vertikal tegak lurus dengan kaset. Pusat sinar yaitu di antara sias dan simpisis pubis. Berikut adalah hasil radiograf proyeksi AP pelvis pendahuluan. Tujuan dilakukannya proyeksi AP pelvis pendahuluan yaitu untuk melihat persiapan pasien, translokasi IUD, serta ketepatan faktor eksposi yang dipergunakan. Kriteria radiografnya yaitu pelvis tampak true AP, terletak di tengah lapangan kolimasi, objek tidak terpotong, tampak proksimal femur, vertebrae berada pada pertengahan kaset. Berikut adalah hasil radiograf dari AP pelvis postkontras. Tujuan dilakukannya proyeksi ini yaitu untuk mengetahui media kontras telah mengisi bagian uterus hingga tuba falopi. Kriteria radiografnya yaitu tampak media kontras telah mengisi uterus yang ditandai dengan warna putih atau radio opak, tidak terjadi refleks, serta tidak terdapat sumbatan pada tuba falopi. Yang kedua, menurut Chalazonitis dan kawan-kawan 2009, dengan judul Hysterosalpingografi, Technique and Application, diterbitkan dalam jurnal Current Problems in Diagnostic Radiology dengan nomor ISN 03630188 pada tahun 2009. Tujuan penelitian ini yaitu untuk memaparkan tentang parameter teknik dari pemeriksaan HSG, indikasi pemeriksaan, kontraindikasi, dan kemungkinan komplikasi yang ditimbulkan akibat dilakukannya pemeriksaan HSG, serta mengilustrasikan keabnormalan dari uterus dan tuba falopi yang dapat dideteksi secara akurat dengan menggunakan HSG. Pemeriksaan HSG dijadwalkan pada hari ke-7 hingga ke-10 dari siklus menstruasi atau dilakukan sebelum memasuki fase ovulasi. Persiapan yang perlu pasien lakukan yaitu pasien dilarang untuk koitus atau berhubungan seksual dengan pasangannya hingga pemeriksaan dilakukan. Alat dan bahan yang digunakan yaitu pesawat sinar X dilengkapi dengan fluoroskopi, kaset dan film ukuran 24x30 cm, dilator ginekologik, kateter ukuran 8, long forceps, dan media kontras. Proyeksi utama yang dilakukan yaitu proyeksi AP pelvis pendahuluan dan AP pelvis postkontras. Proyeksi RPO dan LPO postkontras dilakukan apabila ditemukan adanya kelainan. Berikut ini adalah salah satu hasil radiograf proyeksi oblik kanan postkontras dari Chalazonitis dan kawan-kawan 2009. Selain untuk melihat adanya kelainan, posisi oblik ini juga dapat digunakan untuk melihat bagian tuba falopi sebelah kanan atau kiri dengan lebih jelas. Berikutnya, menurut Cankat dan kawan-kawan 2012 dengan judul Hysterosalpingografi in the Workup of Female Infertility, Indication, Technique, and Diagnostic Findings, diterbitkan dalam jurnal Insight into Imaging dengan nomor ISN 186941101 pada tahun 2012. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi gambaran dari temuan-temuan selama pemeriksaan HSG. Metode yang digunakan yaitu mengevaluasi kembali patologi yang ditemukan
pada pasien yang telah melakukan pemeriksaan HSG. Pemeriksaan HSG dijadwalkan pada hari ke-7 hingga 12 dari siklus menstruasi karena pada fase ini endometrium dalam kondisi tipis, sehingga akan memberikan gambaran yang lebih baik serta menunjukkan tidak adanya kehamilan. Persiapan yang perlu pasien lakukan yaitu pasien berpuasa terlebih dahulu. Alat dan bahan yang digunakan yaitu pesawat Sinar X dilengkapi fluoroskopi, kaset, film, kateter, dan media kontras. Proyeksi yang dipergunakan terdapat 4 buah, yaitu proyeksi AP pelvis tahap pengisian awal media kontras pada uterus, AP pelvis tahap pengisian komplit media kontras pada uterus, AP pelvis menampakkan tuba falopi, dan AP pelvis menampakkan spill atau tumpahan media kontras ke dalam rongga peritoneum. Proyeksi tambahan seperti oblik dapat diambil dalam beberapa kasus tertentu, namun jarang sekali dilakukan karena untuk mengurangi dosis radiasi yang diterima oleh pasien. Dosis yang diterima bervariasi mulai dari 1,5 mSv hingga 3 mSv dengan perbandingan dosis X-ray torak yaitu 0,001 mSv. Lanjut bab 3 metode penelitian. Jenis penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka. Waktu pengambilan data dilakukan pada bulan Agustus 2020. Metode pengambilan data dilakukan dengan mendefinisikan kriteria kelayakan studi literatur menurut kriteria inklusi dan eksklusi. Pengolahan dan analisa data diawali dengan merangkum jurnal atau literatur yang akan dipergunakan. Kemudian, data ini disajikan dalam bentuk tabel, lalu ditarik kesimpulan. Selanjutnya, bab 4. Hasil yang penulis dapatkan, penulis sajikan dalam bentuk tabel berikut ini. Penulis menggolongkan menurut dari nama penulis, tahun terbit, judul, tujuan penelitian, metode penelitian, serta hasil temuan. Untuk bab 4 pembahasan, berdasarkan ketiga literatur yang digunakan secara garis besar, pemeriksaan HSG dijadwalkan pada hari ke-7 hingga 12 dari siklus menstruasi terakhir yang dihitung sejak hari pertama menstruasi atau hari pertama pendarahan. Karena pada fase ini di rahim dalam kondisi tipis, sehingga akan memberikan gambaran yang lebih baik serta menunjukkan tidak adanya kehamilan. Lalu untuk persiapan pasien, salah satu literatur tidak menyebutkan kalau pasien dilarang untuk koitus. Menurut penulis, pasien dilarang untuk koitus, terutama jika tidak menggunakan alat kontrasepsi. Jika pasien tidak dilarang, maka terdapat kemungkinan pasien akan hamil, sehingga pemeriksaan HSG tidak dapat dilakukan. Sebaiknya pasien dilarang untuk koitus sehingga pemeriksaan dilaksanakan. Persiapan lainnya yang perlu pasien lakukan yaitu pasien melakukan urus-urus, berpuasa, mengkonsumsi obat penenang dan pereda nyeri, serta mengosongkan kandung kemih sesaat sebelum pemeriksaan dilakukan. Untuk alat dan bahan yang digunakan yang disebutkan pada jurnal, terdapat perbedaan yang signifikan dengan textbook. Pada textbook dijelaskan secara lengkap apa saja alat dan bahan yang dipergunakan, sedangkan pada kedua jurnal hanya menyebutkan beberapa saja, sehingga pemeriksaan tidak dapat berjalan secara optimal. Yang terakhir untuk proyeksi yang digunakan, yaitu ada proyeksi AP pelvis pendahuluan dan AP pelvis postkontras. Namun salah satu literatur menyebutkan tidak melakukan proyeksi AP pelvis pendahuluan. Sedangkan pada textbook sudah dijelaskan bahwa proyeksi AP pelvis pendahuluan ini penting untuk dilakukan karena berfungsi untuk melihat persiapan pasien, translokasi IUD, serta ketepatan faktor eksposi yang akan dipergunakan.
Namun terdapat alasan lain mengapa proyeksi AP pelvis pendahuluan ini tidak dilakukan, yaitu karena untuk mengurangi dosis radiasi yang diterima oleh pasien menjadi seminimum mungkin, apalagi untuk pemeriksaannya yang menggunakan fluoroskopi, sehingga radiasi yang diterima nanti lebih besar dari menggunakan radiografi konvensional. Lalu untuk proyeksi RPO dan LPO pelvis post kontras merupakan proyeksi tambahan dan hanya dilakukan apabila ditemukan adanya kelainan atau struktur yang tumpang tindih. Berikutnya kesimpulan yang dapat diambil yaitu pemeriksaan histerosalpingografi dilakukan pada hari ke-7 hingga 12 dari siklus menstruasi terakhir. Persiapan yang perlu pasien lakukan yaitu pasien dilarang koitus hingga pemeriksaan dilakukan, berpuasa terlebih dahulu, melakukan urus-urus, serta mengosongkan kandung kemih. Alat dan bahan yang digunakan yaitu pesawat Sinar X, kaset dan film ukuran 24x30, grid, spekulum, tenakulum, sonde uteri, korentang, kateter ukuran 8 atau 10, spuit 10 ml, media kontras water soluble 10 ml, larutan desinfektan, jeli, kasa steril, duk steril, handscoon, bengkok, baju pasien, selimut, dan apron. Untuk proyeksi utama yang digunakan yaitu AP pelvis pendahuluan dan AP pelvis post kontras. Proyeksi RPO dan LPO pelvis post kontras merupakan proyeksi tambahan yang jarang sekali dilakukan. Dan proyeksi ini hanya dilakukan apabila ditemukan adanya kelainan atau struktur yang tumpang tindih. Saran yang dapat penulis sampaikan yaitu penggunaan alat dan bahan pemeriksaan HSG seharusnya lebih mengacu pada textbook, serta untuk proyeksi AP pelvis pendahuluan sebaiknya tetap dilakukan karena dapat digunakan sebagai acuan untuk tindakan selanjutnya dan untuk mengetahui persiapan pasien, translokasi IUD, serta ketepatan faktor eksposi yang akan dipergunakan. Sekian presentasi tugas akhir studi literatur saya yang berjudul Teknik Pemeriksaan Histerosalpingografi pada Kasus Infertilitas. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.